Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Afiuddin dengan NIM I1E024051. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum, mulai dari pengertian kurikulum, unsur-unsur tujuan kurikulum, hingga relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Serta saya akan memberikan beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus videonya. Mari kita lanjut. Yang pertama, pengertian kurikulum. Dalam UU nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional atau yang sering disingkat Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan yang di dalamnya itu ada tujuan, isi, dan bahan sebagai pedoman pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai mahasiswa, saya memiliki pendapat bahwa kurikulum itu di dalamnya ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah praktek, dan yang ketiga adalah evaluasi. Di mana 3 unsur ini adalah unsur utama sehingga di dalamnya akan menjadikan kurikulum itu menjadi kurikulum yang tepat. Karena kurikulum yang tepat itu adalah kurikulum yang menyesuaikan dengan sumber daya manusia. Jadi tidak ada kurikulum yang paling bagus, tetapi kurikulum itu dibuat sesuai dengan keadaan lingkungan manusia atau SDM, sumber daya manusia di lingkungan tersebut. Setelah pengertian dari kurikulum, yang kedua adalah unsur-unsur pokok dalam kurikulum. Yang pertama, dalam kurikulum itu memiliki unsur utama yaitu tujuan. Yang kedua, memiliki isi atau program. Yang ketiga, kurikulum memiliki atau di dalamnya itu ada proses. Dan yang keempat adalah evaluasi dan penilaian. Yang pertama tadi adalah tujuan, di mana kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua adalah isi atau program, apa yang akan diberikan kepada peserta didik, materi apa yang akan diberikan, dan apa saja yang harus diberikan sesuai dengan keadaan peserta didik sekarang. Yang ketiga adalah proses. Proses ini bagaimana seorang tenaga pendidik memberikan materi ataupun ilmu kepada peserta didik. Hal ini harus sangat efektif mungkin karena zaman juga berubah-ubah. Jadi seorang guru atau tenaga pendidik harus memiliki kreativitas yang tinggi sehingga tidak membosankan di depan peserta didik. Dan yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi, di mana setelah menjalani 3 unsur tersebut, tujuan, isi, dan proses, harus diadakan yang namanya evaluasi atau penilaian sehingga terjadi peningkatan dan kurikulum akan terus berkembang menjadi kurikulum yang terbaik. Kurikulum yang terbaik adalah kurikulum yang sukses untuk membangun sumber daya manusia dalam lingkungan tersebut. Jadi seperti di pengertian tadi bahwa kurikulum yang bagus adalah di mana kurikulum itu bisa membangun dan cocok dengan peserta didik atau sumber daya manusia di lingkungan tersebut. Setelah pengertian dan unsur-unsur, yang ketiga adalah tujuan dari kurikulum. Secara umum, tujuan dari kurikulum adalah mengarahkan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi efektif, optimal, serta banyak nilai-nilai positif yang dapat dirasakan oleh peserta didik.
Tiga segi yang harus dioptimalkan atau ditekankan dalam kurikulum. Tidak hanya pengetahuan, tetapi keterampilan serta sikap. Jadi tiga unsur pengetahuan, keterampilan, sikap ini menjadi tujuan utama dalam kurikulum. Karena tiga aspek ini menjadi indikator keberhasilan apakah kurikulum itu berhasil atau tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi ketika kurikulum ini dirasa tidak cocok ataupun kurang cocok diterapkan dalam pendidikan sekolah. Setelah pengertian unsur dan tujuan, yang keempat adalah relevansi dalam kehidupan modern atau seiring berkembangnya negara. Seperti yang kita tahu, di lingkungan kita sekarang, terutama di lingkungan pendidikan, banyak perkembangan, terutama perkembangan teknologi. Di mana perkembangan teknologi ini harusnya menjadi pendorong kualitas kurikulum. Karena adanya layar proyektor, adanya handphone, adanya hal-hal lain seperti layar proyektor yang bisa ditampilkan di kelas, itu harusnya menjadi pendorong sehingga kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Karena di era modern ini harusnya banyak yang dipermudah seperti pencarian sumber-sumber, pencarian pengetahuan apa saja yang ada di luar sana, di luar negeri dan lain sebagainya. Kita bisa lihat hanya dalam beberapa menit saja, seperti mengetik di handphone, di laptop, ataupun alat komunikasi lainnya. Jadi harusnya seiring berkembangnya zaman, kurikulum harus menyesuaikan apa yang harus disampaikan kepada para peserta didik. Setelah saya menjelaskan 4 aspek tadi, ada satu lagi yang harus saya terangkan atau saya berikan, yaitu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, saya akan memberikan contoh sebagai guru olahraga. Sebagai guru olahraga, kita harus mengetahui apa yang siswa butuhkan, apa yang siswa suka, apa olahraga yang cocok diterapkan dalam kurikulum tersebut. Seperti contoh, saya ambil olahraga futsal, di mana futsal ini harus memberikan dampak kepada peserta didik. Tidak hanya tentang menang dan kalah, tetapi futsal di mana ada kerjasama tim, di mana orang atau peserta didik yang mampu memberikan materi ataupun bisa mengajari teman-temannya yang lain, itu juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam sekolah, tetapi ketika di luar lingkungan sekolah. Ketika mereka bermain fun match, fun game di luar pembelajaran, itu menjadi salah satu penerapan kurikulum. Karena tidak hanya belajar di dalam sekolah, tapi para siswa atau peserta didik belajar di luar lingkungan sekolah, sehingga banyak hal baru yang mereka itu ingin untuk mempelajari olahraga tersebut. Jadi menjadi salah satu di mana peserta didik tidak hanya belajar di dalam sekolah, tetapi juga belajar di luar sekolah. Dan sebagai guru olahraga, kita harus memberikan pengetahuan atau ilmu dengan cara kita yang sangat kreatif dan inovatif, sehingga para peserta didik itu tertarik untuk mempelajari hal tersebut.